Assalamualaikum sahabatku di luar semua. Good evening all everybody. Jelang tengah malam talkshow misteri horror. Saat ini saya kedatangan Pak Dukun Besar, bukan Dukun Besar lagi ya. Sudah menjadi ustadz. Ya kan? Jadi malam ini kita betul-betul bergembira. Ya, malam ini betul-betul kita sangat happy karena sang Dukun Besar sudah menjadi seorang ustadz, menjadi tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba Allah yang setia dan takwa. Oke, selamat malam Pak Ustadz yang saya hormati, yang saya segani. Pak Ustadz, saya sekarang bukan manggil dukun lagi ya, karena Pak Ustadz ini sudah jadi hamba Allah, jadi menyiarkan wahyu dari langit dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau mendengarkan ceramah-ceramah Pak Ustadz yang adem di hati saya, ya kan? Oke, silakan Pak Ustadz ceramah kepada teman-teman di luar sana dan kisah-kisah Pak Ustadz tentang ilmu agama, tentang ilmu Al-Quran. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf sebelumnya Bang ya. Siap. Saya belum merasa sebagai ustadz ya, tapi nggak apa-apa kalau dipanggil seperti itu. Ya. Saya pun di sini bukan ingin ngajarin, dalam artian hanya ingin berbagi pandangan hidup yang tadi sebelumnya saya banyak berkecimpung di dunia mistis yang notabene meminta perlindungan tuh selain kepada Allah. Dan di sini saya disadarkan dengan satu hadis atau satu ayat Al-Quran yang artinya kurang lebih seperti ini: mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, kunya di sini tuh saya baru mendapat gambaran kunya di sini itu harus benar-benar kunya Allah, ya, bukan kunya itu kayak ke dukun, ke tempat keramat, ke benda pusaka, ya kan, atau ke manusia gitu. Mintalnya tuh langsung kepada Allah, yang saya pernah alami dalam kehidupan beberapa waktu di masa lalu. Itu kan kebanyakan saya lebih banyak cenderung ke hal-hal yang spiritual negatif, ya. Dan saya disadarkan dengan ayat tersebut, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu doang yang dapat merubah hidup saya. Dalam artian tuh baru sadar ternyata Allah itu selama ini nggak jauh dari kita. Allah itu dekat, hanya kitanya aja yang menjauh. Itu Bang. Jadi kalau kita ngerasa diri ini kita kosong, ya kan, terus ngerasa diri kita ini selalu mengalami kesulitan kehidupan yang selalu sama gitu Bang ya. Ternyata di situ tuh kata Allah, karena kamu tidak meminta kepadaku, ya kan, saya bisa begini, saya harusnya begini, saya harusnya begitu, ya kan. Kita udah merencanakan masa depan kita sendiri, ya. Dan Allah itu nggak suka, karena apa? Nggak ada daun yang jatuh sekalipun itu tanpa kuasa dan kehendak Allah. Itu yang saya dapat gambaran gitu Bang ya, yang saya dari ayat tersebut. Jadi kunya di sini tuh kebanyakan orang tuh salah. Kita datang ke orang pinter, ya kan, atau ke tempat-tempat keramat, pengen hajat ini, pengen hajat itu, ya kan. Jadi kita itu nggak menyerah 100%. Contoh hal gini Bang, saya pernah lihat, mungkin kita pernah tahu di salah satu TV swasta ada yang namanya uji nyali, ya, saya nggak bisa sebut. Itu sebetulnya bagus kalau kita gunakan dalam kehidupan. Jadi selama uji nyali itu kan kita berani, kita kuat, ya, tim kru di belakang tuh nggak akan datang. Tapi kalau kita udah melambaikan tangan ke kamera, pasti pertolongan datang. Nah itu, selama ini kita tuh nggak melambaikan tangan ke Allah, ya. Dalam sholat, filosofi sholat pun pada saat takbiratul ihram pertama kan Allahu Akbar, ya kan, yang kita sebut apa? Allah Maha Besar. Dengan paradigma tangan kita itu seolah menyerah, gitu Bang. Selama ini gambaran kehidupan seseorang tuh kalau punya hajat tertentu larinya tuh bukan ke Allah duluan Bang. Allah itu opsi terakhir kebanyakan, ya kan. Jadi larinya itu ke sini dulu, ke sana dulu, ya kan. Iya Pak Ustadz. Dan kalau menurut saya Allah tuh nggak suka, ya. Allah tuh maha pencemburu, ya. Bagaimana mungkin
Kamu bisa kesana dulu, sedangkan aku dilewati. Aku dijadikan opsi terakhir. Ya kan? Dan nyata di dalam hadis atau ayat Al-Quran tersebut, ya saya kurang paham, mohon maaf. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan ada lagi, ya Muhammad, ya sungguh aku malu bila aku tidak mengabulkan doa dari hambaku. Ya, Allah itu malu sebetulnya. Tapi kenapa kita nggak pernah malu sama Allah? Kenapa kita nggak pernah lari dulu ke Allah gitu? Ya kebanyakan orang tuh nanti giliran udah kepepet, udah mepet, baru nangis-nangis. Nangis-nangisnya itu bukan karena tobat atau karena apa ya, tapi nangisnya karena kebutuhan hidup yang menggencet, udah mepet gitu kan bang. Seharusnya kenapa kita nggak menggunakan Allah dulu di awal? Ya, contoh hal kita punya sesuatu tunggakan dalam kehidupan, ya kan, yang harus dibayar. Kita larinya kemana dulu? Pinjam sana, pinjam sini, usaha sana, usaha sini. Ujung-ujungnya nol. Ya kan? Dan akhir-akhirnya apa? Kecewa. Itu bang. Kalau yang saya perdalami saat ini gitu. Jadi la haulanya tuh nggak dipakai kita itu kebanyakan. Iya Pak Ustaz. Ya, la haulanya tuh nggak dipakai. Kita tuh kebanyakan cenderung lebih percaya kepada kata si Anu kesini berhasil, kesana berhasil. Sedangkan dalam beberapa hadis direwayatkan kalau kita mau minta apa aja kan bisa ke Allah. Iya. Ya. Pengen naik jabatan, pengen apa, perbanyak tahajud, pengen banyak rezeki, laksanakan duha. Iya. Kayak gitu. Dan intinya satu sih, kalau pengen kita memperbaiki hidup, bingung nih kadang. Saya pernah ada satu titik bingung, gimana sih hidup? Ya, usaha ini mentok, usaha itu mentok, kesini salah, ke situ salah, kesini dijudge orang jelek, kesana dijudge orang jelek, jelek aja selamanya. Ya, kita berbuat baik pun disangkanya tumben tobat, tumben tobat kayak gitu. Kita sholat ke masjid kelihatan, wah paling tobat sambal kayak gitu kan. Cuma kan di situ kembali tergantung niat kita, ya kan. Kalau kita betul-betul 100% ke Allah, ya kan, dan hanya mengharap ridho Allah dengan memperbaiki sholat kita aja dulu. Kalau kita bingung ngapain dulu, ya kan, harus gimana, jangan lari ke makhluk dulu, jangan lari ke makhluk, jangan lari ke manusia yang konon katanya manusia itu sakti, ya bang ya. Tapi lari dulu ke Allah, perbaiki dulu sholat kita, ya, karena hisab yang pertama kali akan dipertanyakan adalah sholat kita. Bagus sholat kita, insya Allah ibadah yang lain pun pasti bagus, mengikuti semuanya. Mungkin sekiranya itu aja bang. Bisa sambung ya? Boleh bang, silakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Teman-teman, saya sangat bersyukur dengan Pak Dukun Besar Sakti Mandraguna ini. Saat ini, ya, berapa bulan kemudian sudah menjadi seorang hamba Allah atau seorang ustadz yang selalu menyiarkan wahyu dari langit, gitu guys. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih ya kepada Allah SWT sehingga Pak Dukun Besar saat ini sudah menjadi ustadz. Saya akan berceramah sedikit ke teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan di waktu senang kau meninggalkan Allah SWT. Di waktu bergembira Allah di nomor 2-kan. Di waktu kau bangun pagi tidak bersyukur, tidak sholat subuh, tidak menomorsatukan Allah SWT, itu sangat disayangkan. Jadi jangan mengikuti ego kamu atau pikiran kamu. Ego dan pikiran kamu membuat diri kamu sengsara. Gitu guys. Jadi teman-teman jangan berpikir ego dan pikiran kamu. Itu artinya egois. Ya, merasa diri kamu malaikat, merasa diri kamu cerdas, smart, bisa mencari uang segala cara. Jadi seluruh rezeki yang kau dapatkan itu adalah pemberian dari Allah SWT. Saya sangat bersyukur guest star saya atau bintang tamu saya ini sekarang menjadi hamba Allah, menjadi seorang ustadz yang selalu menyiarkan kebaikan di muka bumi ini. Jadi teman-teman jangan nanti pas sakit keras ya sudah nggak berdaya ya baru kau panggil namaku.
arti namaku di sini Allah Subhanahu wa taala. Giliran teman-teman happy, bersenang-senang ria, tidak pernah memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggillah nama Allah Subhanahu wa taala setiap detak jantungmu, gitu guys. Dan saya beritahu ke teman-teman, kalau mau selamat dunia dan selamat akhirat, begini caranya. Ini Al-Quran yang saya taruh di meja. Ini di Al-Quran kan dimasukkan dalam diri kamu, di jantung hatimu yang sangat dalam, sehingga kamu tidak berani berbuat dosa. Kenapa tidak berani berbuat dosa? Karena dalam tubuhmu banyak makanan firman Allah Subhanahu wa taala. Gitu guys. Jadi iblis atau kuasa-kuasa kegelapan tidak berani dekat dengan dirimu. Saya selalu mencium ya Al-Quran ini ya, karena ini adalah penyelamat diri saya dan Pak Ustadz ini yang tadinya dukun sehingga selamat gitu. Jadi kalau teman-teman mengejar dunia, waduh, itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut susah, jangan takut sengsara dalam hidup ini, ya kan? Sengsara akan meninggalkan dirimu asal kau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap hatimu. Di dalam hati kamu kau berbicara, ya Allah, hidup gua kayak gini, hidup gua susah. Kalau kau bersih hati kamu, doa kamu terdengar di langit ketujuh, dan malaikat-malaikat Allah ada di samping kiri kanan kamu, sehingga setiap langkahmu Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala selalu menyertaimu. Kau berbisnis ke orang lain tadi mengatakan no way, sehingga mengatakan yes, you berbisnis dengan saya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hati orang itu akan direndahkan. Hati orang itu akan berkata, aku mau berbisnis sama kamu. Jadi halangan-halangan yang membuat bisnis kamu tidak bisa berhasil menjadi berhasil. Kalau orang Inggris bilang the power of God. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Tidak ada tandingannya. Saya kasih tahu tentang ayat kursinya ya, ayat kursinya itu artinya pijakannya Allah Subhanahu wa taala itu menutupi langit ini. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala-nya? Allahu Akbar, sungguh besar sekali. Jadi teman-teman, bagi yang semut tidak ada artinya sama sekali. Jangan merasa diri kamu dewa, jangan merasa diri kamu malaikat, jangan merasa diri kamu pintar. Jangan merasa oh aku orang hebat. Semua orang hebat di dunia ini itu atas pemberian dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah Subhanahu wa taala kamu tidak akan hebat. Nah, tujuan supaya hebat, tujuan supaya kamu kaya, supaya kamu berbagi kepada saudara-saudara kamu atau teman-teman kamu yang tidak makan, yang susah. Itu tujuannya. Ini Al-Quran. Al-Quran tujuannya menjadi berkah untuk orang banyak. Orang itu butuh agama, kau beritahu tentang ilmu langit, tentang wahyu, supaya orang itu tidak binasa. Jangan kamu menyelamatkan diri kamu sendiri, pengen masuk surga, teman-teman kamu kau biarkan masuk neraka. Itu Allah tidak suka. Jadi Allah suka, jadilah terang benderang, jadilah cahaya untuk banyak umat di dunia ini. Gitu guys. Contohnya ya, saya dekat sama ulama, saya akan terang benderang. Artinya saya mendapatkan ilmu agama. Jadi konsep hidup adalah jadilah cahaya ilahi kepada umat-umat yang dalam kegelapan, sehingga kau masuk surga dan teman-teman kamu masuk surga juga. Jangan ego ya, jangan diri kamu sendiri yang mengajak pengen masuk surga. Memang Allah suka, tapi Allah sangat suka kepada orang-orang yang mengajak supaya bertobat dan masuk surga. Contoh kayak Pak Dukun ini sekarang menjadi ustadz ya, itu atas seizin Allah Subhanahu wa taala dan dianya sendiri yang mau bertobat. Oke, teman-teman, dekatkan diri dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
pasti Allah akan menolong kamu. Jadilah cahaya ilahi ke segala umat di dunia ini. Wassalamualaikum. Bye. See you.